warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Rahmanur Hanifah dari kelas A Pendidikan IPA tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai momentum dan impuls. Sekarang tentang momentum. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Momentum suatu benda yang bergerak didefinisikan sebagai hasil perkalian antara massa dengan kecepatan benda. Momentum ini merupakan besaran vektor. Secara sistematis dapat dirumuskan dengan P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum, M adalah massa benda, dan V adalah kecepatan benda. Sekarang mengenai impuls. Impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu yang sesaat. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan waktu yang dibutuhkan oleh gaya tersebut. Contoh penerapannya yaitu pada saat bola ditendang atau pada saat bola tenis dipukul. Karena pada saat tendangan dan pukulan itu, gaya yang bekerja pada bola sangat singkat. Secara sistematis dapat dirumuskan dengan I sama dengan F kali delta T, di mana I adalah impuls, F adalah gaya, delta T adalah waktu. Impuls juga dapat dihitung dengan cara menghitung luas kurva dari grafik F dan waktu T. Impuls sama dengan perubahan momentum. Dengan substitusi kedua persamaan tersebut, maka akan diperoleh persamaan I sama dengan M1 kali V1 dikurangi M2 kali V2, di mana M adalah massa, V1 adalah kecepatan awal, dan V2 adalah kecepatan akhir. Hubungan momentum dan impuls. Berdasarkan hukum kedua Newton, apabila suatu benda dikenai suatu gaya, maka benda tersebut akan dipercepat dengan rumus A sama dengan F per M, di mana A adalah percepatan, F adalah gaya, dan M adalah massa benda. Sehingga terdapat hubungan antara momentum dan impuls. Persamaannya yaitu I sama dengan delta P. Penjumlahan momentum mengikuti aturan penjumlahan vektor. Secara sistematis, P sama dengan P1 ditambah P2. Selanjutnya, hukum kekekalan momentum yang berbunyi, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Sesaat sebelum mengalami tumbukan. Nah, di gambar tersebut dijelaskan bahwa bola belum mengalami tumbukan dengan sigma P awal sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2. Selanjutnya, sesudah tumbukan. Pada gambar tersebut, ada bola yang sudah mengalami tumbukan dengan sigma P akhir yaitu M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Penurunan rumus secara umum dapat dilakukan dengan meninjau gaya interaksi saat terjadi tumbukan berdasarkan hukum ketiga Newton dengan persamaan F aksi sama dengan min F reaksi atau F1 sama dengan min F2. Impuls yang terjadi selama interval waktu delta T adalah F1 kali delta T sama dengan min F2 kali delta T. Kita ketahui bahwa I sama dengan F kali delta T sama dengan delta P. Maka persamaannya menjadi P1 plus P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Jadi, jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Contoh penerapan. Yang pertama, saat peluru ditembakkan ke kanan, senapan akan tertolak ke kiri. Percepatan yang diterima oleh pistol ini berasal dari gaya reaksi peluru pada pistol, sesuai dengan hukum ketiga Newton. Contoh penerapan yang kedua yaitu pada saat roket hendak meluncur, mula-mula sistem roket diam, sehingga momentumnya nol. Sesudah gas menyembur keluar dari ekor roket, momentum sistem tetap, artinya momentum sebelum dan sesudah gas keluar itu sama. Selanjutnya mengenai tumbukan. Tumbukan sentral adalah tumbukan yang terjadi bila titik pusat benda yang satu menuju ke titik pusat benda yang lain. Tumbukan ini dibagi menjadi tiga, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Di dalam tumbukan lenting sempurna akan dibahas mengenai
hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi kinetik, kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan, dan nilai koefisien elastisitas. Yang pertama yaitu hukum kekekalan momentum. Persamaannya yaitu M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen, di mana M adalah massa benda, V adalah kecepatan awal, dan V aksen adalah kecepatan akhir. Yang kedua yaitu hukum kekekalan energi kinetik. Dengan persamaan setengah M1 kali V1 kuadrat ditambah setengah M2 kali V2 kuadrat sama dengan setengah M1 kali V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 kali V2 aksen kuadrat. Yang ketiga, kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan. Dengan persamaan min V1 aksen dikurangi V2 aksen sama dengan V1 min V2. Yang keempat, nilai koefisien elastisitas. Dengan persamaan min V1 aksen dikurangi V2 aksen dibagi dengan V1 min V2 sama dengan 1. Selanjutnya, tumbukan lenting tidak sempurna. Koefisien restitusi atau E pada kejadian ini berkisar antara 0 sampai 1. Dengan persamaan E sama dengan akar dari H aksen per H, di mana H aksen adalah tinggi pantulan benda dan H adalah tinggi benda semula. Dan selanjutnya, tumbukan tidak lenting sama sekali. Terjadi apabila dua benda setelah tumbukan menjadi satu dan bergerak bersama-sama. Pada tumbukan ini terjadi pengurangan energi kinetik, sehingga energi kinetik total benda-benda setelah terjadi tumbukan akan lebih kecil dari energi kinetik total benda sebelum mengalami tumbukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa E sama dengan 0. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.